اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian kita di surat Toha. Insyaallah kita ada di kelompok ayat terakhir dari kisah Nabi Musa, yang bagian bagaimana Nabi Musa dakwah dengan bertarung melawan tukang sihir yang dipersiapkan pemerintah Mesir kemarin berakhir dengan kemenangan, diturunkannya hidayah kepada tukang sihir itu, yang menyebabkan Fir'aun itu dipermalukan secara publik, Tapi niatnya mah Fir'aun yang mempermalukan. Ya, itu makarnya Allah. Jadi kekuasaan itu runtuh ketika kehilangan legitimasi, dan legitimasi itu dominannya adalah kehormatan berupa dukungan, simpati, apalagi loyalitas. Fir'aun masih mampu melakukan pembantaian, pembunuhan, tapi persoalannya sudah kehilangan kehormatan, sudah dipermalukan. Ini situasi gawat, karena tidak akan berselang lama pasti rezim Fir'aun akan gelap mata. Tidak lagi menghitung untung rugi seperti yang dilakukan oleh pasukan Zionis Israel saat ini. Jadi hukum-hukum kaidah internasional nggak digunakan karena gelap mata. Nah, Nabi Musa menyadari situasi serius yang akan segera timbul, maka negosiasi panjang untuk menghentikan tindak diskriminatif kepada Bani Israel, karena dakwah Nabi Musa ini kan dakwah pembebasan untuk Bani Israel, itu dianggap sia-sia, tidak membuahkan hasil. Nah, di tengah-tengah itu wahyu Allah turun agar metodenya lebih hard, radikal. Yang semula melalui narasi, negosiasi agar mendapatkan izin untuk mengasuh atau kalau perlu membawa Bani Israel, maka kelompok ayat yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah kelompok ayat yang merekam bagaimana Nabi Musa akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk membawa lari. Ya, membawa lari berarti kabur kan, escape. Ya, dengan berbagai lika-likunya
Bani Israel ada yang bilang 600.000 jiwa. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering dengar kisahnya, nanti kita kaji. Nah, dari 600.000 itu terselamatkan. Rupanya yang 600.000 ini penduduk Bani Israel itu banyak juga yang kerja sebagai pembantu rumah tangga dan yang lainnya bagi orang-orang Mesir, sehingga mendapatkan kepercayaan menjaga rumah sampai tahap-tahap tertentu menjaga brankas. Jadi memang tidak dapat dipungkiri, maaf, orang-orang miskin ya, itu dibutuhkan orang-orang kaya. Ada sing tukang gosok, tukang setrika, daripada bayar. Kita bayangkan kalau bapak-bapak cermat, hotel-hotel bintang itu penuh kalau hari raya. Baik yang Chinese, terutama yang non-Islam ya, yang memang pembantu-pembantu rumahnya itu kebanyakan keluarga besar kita orang Islam. Karena lumpuh hari raya itu, mereka pindah ke hotel. Penuh, sulit nyari kamar di hari raya itu. Ya, dan hotel akhirnya menawarkan bonus untuk pegawai yang mau kerja di hari-hari raya. Bukan hanya lembur, bonus itu, karena memang penuh padat. Itu dari bintang 1, bintang 2, bintang 3, alhamdulillah kipas 3 bakti ya. Kelompok budiman tuh. Jadi yang kita tunggu tinggal kelompok pepek doang. Begitu juga masyarakat Mesir. Nanti setelah diceritakan pelarian yang dilakukan oleh Bani Israel itu, maka Fir'aun mendapatkan kecaman publik karena masyarakat Mesir kehilangan pembantu. Terjadi problem sosial, tukang kumbah laku, tukang setrika laku, tukang masak laku, goncang Mesir. Yang kedua, ternyata ada juga pembantu rumah tangga nakal-nakal, merasa nanti sudah tidak akan kembali di Mesir lagi, maka pamit kepada majikannya sambil nyolong. Ada yang mendapat kepercayaan jaga brankas, biasalah pembantu-pembantu kita juga sekalian pamit sekalian nyolong kan, nggak tanggung-tanggung. Yang dicuri adalah emas-emasan. Nah, emas-emas inilah yang dibawa lari dalam pelarian dari Mesir menuju benua Asia, karena Mesir itu benua Afrika. Kalau ke arah Syam, Palestina benua Asia. Palestina ini benua Asia, saudara, satu benua dengan kita. Hanya karena memang berkaitan dengan OKI, Organisasi Konferensi Islam Internasional, maka seolah-olah dia ada di Jazirah Arab, padahal benua Asia. Maka Palestina ikutnya di AFC kalau tanding sepak bola, dan penyisian Piala Dunia juga ikut grup benua Asia. Maka Indonesia bertempur lawan Iran, lawan Palestina, kalah. Itu Asia ya. Di Asia sendiri kadang kalah lagi Indonesia. Jadi kalau sudah benua Asia kalah terus, kalau di ASEAN
kadang kalah, kadang kalah. Itu. Nah, ketika Bani Israel itu menyeberang menuju benua Asia, ternyata mereka membawa problem, yaitu membawa harta jarahan majikan-majikan. Pahamilah oleh bapak-bapak, ibu-ibu, maling yang tidak profesional maling itu abot, orang bisa turu. Kalau dia berupa barang di bahu sakit berat. Begitu juga si Bani Israel ini. Jadi pahamilah oleh bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tidak punya keahlian maling, klepto, mencuri, maka membawa barang curian itu berat. Orang bisa turu. Kalau dia punya volume segala dipanggul berat. Dan Bani Israel ini tidak punya keterampilan mencuri, tapi kudu nyolong karena salah perpisahan terakhir. Nah, barang ini dibawa, maka dalam Al-Quran dilukiskan dengan hamil, abot. Hamil itu adalah kata yang digunakan untuk membawa barang yang sifatnya beban. Maka ibu-ibu kita walaupun tulus ikhlas membawa janin harus dihormati karena sebetulnya beban. Jadi tegar tapi sebenarnya beban. Nggak ada orang meteng enak jelas. Karena turu gati, kanan kiri gati. Setelah metengnya memang enak ya. Kita nih. Kita. Nah, maka Bani Israel juga dilukiskan kata hamil, membawa beban. Nah, inilah pangkal pokoknya. Rupanya ide gagasan menjarah tuan-tuannya di Mesir dulu itu ada koordinatornya. Jadi pahamilah bapak-bapak, ibu-ibu, hampir setiap revolusi atau reformasi yang sifatnya huru-hara itu ada penumpang gelapnya. Nah, Samiri yang dikenal oleh bapak-bapak, ibu-ibu, kita perbaiki dulu. Samiri ini nama gelar ya. Nama aslinya Musa. Jadi ada dua Musa. Ada Musa, Nabi Musa alaihissalam, tokoh penting yang sedang kita kaji. Ada Musa As-Samiri. Jadi nama aslinya Musa, ada catatan Musa bin Abdullah. Nama Samiri nama apa? Gelar. Apa namanya? Kunyah. Gelar. Gelarnya As-Samiri itu. Karena bumi di kabilah. Jadi nama lengkapnya Musa As-Samiri. Al-Quran menyebutnya As-Samiri. Nah, As-Samiri ini sudah mengamat terus peluang Nabi Musa untuk membawa lari Bani Israel. Sedangkan penduduk Bani Israel banyak yang bekerja domestik di rumah orang-orang kaya di kota Mesir. Rupanya sudah sejak di Mesir mereka itu diprovokasi, dimotivasi, kita tidak akan kembali lagi ke Mesir. Kamu kerja di majikan kamu dapat apa? Maka mereka dimotivasi untuk mencuri banyak emas di bawah kabur. Tapi kan sekali lagi mereka bukan pencuri, tapi kudu nyolong, sehingga curiannya itu membawa beban. Nah, terus jadi Samir ini penumpang gelap dalam revolusi sosial yang dipimpin oleh Nabi Musa. Kalau di reformasi kemarin penumpang gelapnya siapa itu?
banyak banget ya. Segelenduk kan. Ada penumpang gelap, ada yang penyalip di tikungan. Ada tornado itu ya. Banyak lah. Nah sekarang juga akan ada revolusi lagi apa ini sekarang? Selalu ada penumpang gelap. Nah Samiri adalah penumpang gelap dalam revolusi sosial yang dipimpin oleh Nabi Musa. Nah kalau tadi kita melihat prolog saya, keputusan Nabi Musa untuk membawa lari Bani Israel ada putusan terakhir. Setelah diamati, Fir'aun dipermalukan secara publik karena tukang sihirnya dikalahkan oleh Nabi Musa. Sudah diduga tidak akan lambat waktu Fir'aun akan gelap mata, dan ini berbahaya, akan mengakibatkan banyak, bukan hanya kriminalisasi tapi pembunuhan. Maka Allah merespon agar malam-malam diberangkatkan itu Bani Israel. Nah kita akan mulai dari yaitu ayat 70. 7. Walaqad auhayna ila Musa, dan sungguh-sungguh kami wahyukan kepada Nabi Musa, berarti perintah untuk membawa lari Bani Israel, gagasan, ide pribadi Nabi Musa atau wahyu? Perintah Allah. Itulah perbedaan pemimpin Islam dan bukan pemimpin Islam. Kadang kita kesel ya kepada film-film perang Islam, lama komandannya memerintahkan bergerak, galimun lagi salat istikharah, sementara dalam perhitungan musuh sudah semakin dekat. Tapi alhamdulillah akhirnya ada kemenangan. Begitu juga Nabi Musa, pastilah secara privat mungkin lebih ingin cepat berangkat lagi, tapi Nabi Musa, sebagaimana nanti kita lihat kisahnya, sangat begitu berketergantungan pada Allah. Tapi alhamdulillah Allah menurunkan wahyu. Apa wahyunya? Yaitu an asri. Apa asri yang masih ingat? Isra Mi'raj. Asri, saro, berjalan malam. Jadi saro digunakan untuk dua pengertian. Saro berjalan malam karena siangnya panas, bengi bae endah adem. Tapi saro juga berjalan di waktu gelap, yaitu malam, karena siang pasti banyak kepergok orang, sehingga kata sariyun itu artinya bisa dua, berjalan di waktu sejuk atau berjalan mengendap-endap. Jadi mengendap-endap kenapa kok? Ngintip. Ya pokoknya kucing-kucingan, berjalan kucing-kucingan, namanya asri. Ya, asri juga artinya apa biasanya? Asri asrama putri. Ini kan ya, ada pasarima kan, ini perbaik ya. Asri asrama putri INM. Gatan Muhammad, gatan Masih Bu Maliha sohor amat yang zoom. Nah ini mau kau adu orang zoom. Bu Malihah KUA Kecamatan Pontang. Ini gak ada. Pak Tata TBL. Oh TBL perumahan. Oh Pak Tata ini Bawaslu ya? Ya.
KPU. Oh, apa? KPU apa? Bawaslu. KPU Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Ya pindah dari Pandeglang. Kabupaten Pandeglang. Suatu hari Pak Tata ke rumah saya, membawa walu waduh mas. Yang istimewa walu ini digopong-gopong dari Jawa Barat, di daerah Ikan sebelah Bandung, Majalengka, digopong-gopong. Baru mobil. Di kenen baik, dipeluk baik. Apa dibopong? Oh, gopong kan ya? Nah bagus. Songgok, pikul itu mah. Nah, itu nanti ketemunya bros itu. Bonggok. Alhamdulillah dikolak lah ke peragak-peragak yang gue deh. Nah saya nyebutnya Tata Walu. Ya Puan Gerak. Pensiunan guru bahasa Inggris Mancir. Di Semancir. SMA Negeri 1 Ciruas. Pimpinan daerah Asia Kabupaten Serang. Suami istri dari suami bernama Haji Imam. Alhamdulillah ada Pak Nur Salim nggone PBM Banten Nur Salim ya. PDM Kota Serang ya. Tiap dina ke Pak Nur Salim isi bae. Nah besok puncak Hari Guru Nasional Senin. Hari ini. Majuin. Bukan dimajuin. Acara Pemkotnya Senin. Dan ada Pak Harapan. Ari Arifin kelebihan Adik kita ke Kelapan. Oh si Kelapan ya. Kelapan sudah. Iya, bisa. Ini kita kan Kelapan. Oh ya Kelapan Kemanisan ya. Buitan. Saya lagi ngabsenin Zoom ini supaya per kali kenal. Alhamdulillah sebagai guru saya sudah dapat hadiah baju dari Bu Haja Eha dipanggul dari Padang. Kabeh dipanggul ya. Nah mau juga dipanggul. Saking gede dia saking wae. Hari guru itu. Jadi Ustadz guru kalian ya. Nah kita kembali lagi jika nih Asri diceritakan sejak siangnya, ini malamnya Nabi Musa mengkonsolidasi kurang lebih 600.000 jiwa orang agar mulai tidak datang ke majikannya dan tidak melakukan pergerakan ke kota. Artinya beberapa hari sebelumnya sudah dilakukan persiapan. Ada yang mencuri rumah majikannya, ada yang pamitan. Tapi hari itu lengang kota Mesir. Nah, intelijen terlambat bergerak ketika melakukan visitasi ke kawasan camp, karena barisan ini di camp mereka nggak bisa bergerak, keluar masuknya ada checkpoint sudah terlambat, sudah nggak banyak orang di Mesir karena beberapa sudah harus menunggu di beberapa titik. Resmi berangkatnya adalah malam, resmi berangkat. Maka jarak antara pasukan Fir'aun dalam pengejaran itu diceritakan jarak 24 jam. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah yang dipimpin Nabi Musa masyarakat biasa. Ada wadon, ada tua,
ada muda, ada anak-anak, semua harus dengan kecepatan yang sama dan sangat lambat. Sementara Fir'aun adalah pasukan terlatih, diceritakan hampir 1 juta orang. Bersama 1 juta orang ini adalah ada pasukan dan ada majikan-majikan yang kehilangan emas itu, ikut tendang mudahan, sehingga 1 juta ini ada jundul, ada tentara, ada pengikut, dan ada urusan pidana mengejar pembantunya yang mencuri harta gitu. Totalnya 1 juta, nanti akan dipetakan. Nah itu asri, maka Allah berfirman, an asri, berangkatlah malam, biang ibadi, dengan hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku ini? Bani Israel, yang mereka itu di Mesir disebut sebagai pendatang. Fadrib lahum tariqan, akhirnya berhadapan dengan laut. Kalau bertahan di daratan sudah sulit. Jadi 1 juta pasukan Fir'aun di siang hari sudah jaraknya tidak 24 jam lagi. Jadi kalau kita bicara 5 jam dalam gurun pasir, itu kedeleng 5 tuh. Ini bayangkan seperti itu. Gugup, Musa mulai kedeleng, waduh mulai gugup. Maka secara demonstratif, catat ya, secara demonstratif Musa diperintahkan oleh Allah, fadrib, pukulkan tongkat. Kata yang sama digunakan di ayat lain, fadrib, pukulkan, maka keluarlah air kan, 12 mata air. Aku baik pukulkan, pukulkan. Itu laut membentuk 2 kubah, sebelah kanan seperti dinding membatu jadi es, sebelah kiri seperti juga dinding membatu jadi es. Di bawahnya, di dasar lautnya ada 12 jalan, membentuk 12 jalan, jalan setapak. Asli jalan ini dibikin dengan kuasa Allah. Nah, para ahli tafsir kemudian membuat kesimpulan 12 jalan untuk 12 suku yang ada di Bani Israel. Jadi walaupun mereka itu di kamp pengungsian 600.000 jiwa, mereka tetap dapat memelihara klan-klannya atau suku-sukunya. Ada kepala sukunya. Tuh, maka disediakan 12 jalan. Nah, kita mencatat walaupun keadaan gerabak grupu darurat, kalau Allah tidak menyediakan 12 jalan akan kekejar oleh Firaun karena cekcok baik. Jadi dalam keadaan darurat orang itu semakin mempersempit ikatan. So urusin stadion, membabi buta. Begitu berani pada umpan tangga bersida, semakin kecil, semakin aneh kali menurut dia bersida. Begitu, tapi semakin lebar semakin konflik sulit dikonsolidasi. Maka dibuatlah 12 jalan, dan setiap suku Bani Israel tahu mana jalannya. Mungkin Allah alam ya, ada rambunya mungkin. Rohali berarti kelompok rohali. Yang hebat mungkin kita jarang mikirkan. Dasar ini bekas apa ya? Dasar laut ini bekas air. 2 pilihan, bisa sedimentasi pasir atau kadang-kadang diikat dengan lumpur tapi tetap persentasenya pasir.
Karena fungsi si lumpur ini lem doang, pengikat si pasir. Pilihan kedua, sedimentasinya lumpur. Sedimentasi pun endapan. Mau lumpur, mau pasir, bekas air, wah tim melakukan. Pernah ada yang melaku di empang pasir. Ganti. Lebih ganti maning lamun lumpur apa disebutkan? Lamun yang pontang sudah ya. Endut, Allahu Akbar, nangis perhal. Ada yang putus asa sikili ditinggal, SpongeBob, kesering SpongeBob sikili ditinggal. Jadi bayangkan bawahnya itu bekas air, mungkin basah, sedangkan dasar lautannya mungkin sedimentasi pasir, mungkin sedimentasi lumpur. Sementara Fir'aun berjarak semakin pendek. Oh, rasa gugup dan mukjizat Allah yang penting dicatat adalah ya bisin, itu darat, dasar laut kering. Sehingga andai kata dia sedimentasi pasir tidak ngebresek, dan andai kata dia sedimentasi lumpur, apa lamun majing lumpur pun ngeblebes ya. Iya, lamun pasir ngebresek, lamun lumpur ngeblebes. Bahasa Jawa kita itu kaya raya. Oke. Ane batur nge-WA, Ustadz itu di video bahasa mana? Cirebon apa Lumajang? Berarti Lumajang mirip ya? Mirip bahasa Jawa Serang. Lumajang itu kan keraton Gajah Mada ya? Lumajang lu jajang. Ih, jajang. Kalau nggak salah ya keraton Gajah Mada. Artinya darah biru. Kan kita mah darah kotor. Darah. Maka fadrib lahum, pukulkan lahum untuk mereka, untuk menyelamatkan Bani Israel. Apa yang terjadi? Maka torikon fil bahri, terbentang jalan di lautan. Ini di laut ya, basah kering, bukan lumpur yang sulit diinjak, bukan pasir yang sulit diinjak. Maka kata Allah, di tengah-tengah kegugupan, bukan kedikrep, keperapat, kata Allah, la takhafu daraka. Nah, anukin la takhafu darokan, aja wedi bukan kedikrep. Darokan itu keprapang. Ya boleh kesusulan. Lah kesalip pembalapan keprapang. Keprapang. Ingat kata pertama la takhaf ya. Kata keduanya bukan wala tahsya. Ini kan sama-sama artinya takut. Yang pertama, jangan takut kesusul, jangan takut keprapa. Yang kedua, jangan takut juga. Kalau khauf pasti masih ingat ya. Disebut khauf karena tampak nyata. Objeknya ada. Kadang-kadang jangan takut neraka.
bagi orang yang sangat yakin neraka sehingga neraka kedelem. Maka para sahabat kalau nganu api kelihatan neraka itu, padahal tidak, namanya bukan halu apa ya, kayak ngedeleng. Nah itu namanya khauf. Tapi aslinya lamun ngedeleng sesuatu jadi takut itu disebut khauf. Tapi tidak ngedeleng sesuatu jadi takut itu disebut khasyat. Takut karena punya informasi tentang itu, takut karena memiliki deretan ilmu pengetahuan. Maka innama yakhsyallaha min ibadi al ulama. Orang yang memiliki ilmu, gugusan informasi tentang neraka itu punya potensi takut tapi nggak ngelihat objeknya, maka disebut khasyat. Maka khasyat disebut takut imajinatif, ini takut realis. Pertanyaannya, Fir'aunnya jarak berapa? Masih ada tapi kededeleng. Nah, la takhaf, jangan takut walaupun ngelihat kamunya. Nah, jangan takut. Nah, yang kedua sekarang, ini masih di daratan loh, belum nginjek anu di dalam. Jadi masih di pinggir pantai. Nabi Musa gajah takut terus. Kata Allah lah. Yang kedua apa tadi itu? La tasya, berkecamuk di pikiran. Prime Nabi Musa lah ngeblebek. Prime, la tasya, jangan takut. Yang akan kamu injak itu kering. Jadi dia membayangkan imajinasi, sikil ngeblesak, sikil ngeblebes. Itu disebut la tasya. Jadi tasya berkaitan dengan imajinasi karena dulu diedek. Paham gak ini ya? Perali? Ya kenapa digunakan latah? Latah dan latah. Kan ini ya Quran itu hebatnya di situ. Hebatnya Quran situ ya. Hebat lagi tukang tafsirnya, orang-orang tua kita dulu hebat. La takhafu, jangan takut berlebihan, kamu bakal darkan kesusul keperapat dengan Fir'aun. Karena Fir'aun ini kalau jaraknya 1 jam, mereka bawa persenjataan, panah, belum lagi yang bantuan dari Hizbullah. Mungkin Hizbullah, iya, nggak mungkin ya. Paling Amerika sih tukang bantu kawan-kawan. Perancis enggak ya? Spanyol mendukung Palestina. Diperhalilakan. Akhirnya setelah diyakinkan oleh Nabi Musa, mau Bani Israel turun. Alhamdulillah ya benar. 12 jalur jalan itu betul-betul ya bisin, garing, aman, tidak menimbulkan khosyatun, takut yang enggak. Jadi khosyatun itu takut yang enggak karena imajinasi. Fatba'ahum, begitu dari atas Fir'aun dan pasukannya kaget ngelihat Bani Israil bisa lenggang kagum dengan aman, nyaman di jalurnya masing-masing, melewati lautan, menyeberang dari benua Afrika di Mesir, berpindah ke benua Asia, daratan benua Asia. Maka bukan summa, jarak sudah nempel. Tadi 24 jam menyusut jadi 5 jam, sekarang udah jarak sejam. Fa'atba'ahum Fir'aunu, maka Fir'aun menyusul mereka, barisan paling depannya, ingat,
Dari 1 juta yang bersama Fir'aun siapa aja tadi? Tentara. Ada pasukan terlatih, Tentara. ada paling terakhir lah adalah majikan-majikan yang kehilangan barangnya. Ada juga pendukung-pendukungnya. Maka bersama Fir'aun, jaraknya tidak jauh, dari rombongan Nabi Musa bersama Bani Israel, atba'uhum Fir'aunu, mengintil, menguntit mereka Fir'aun bijunudihi, dengan pasukan-pasukan terlatihnya, merasa bisa menikmati jalan yang pernah dipakai oleh Bani Israel dan Nabi Musa. Nah, di titik itulah, nah, artinya Fir'aun sendiri juga ajak ujuk. Maksud gak ya? Akhirnya makar Allah terjadi. Fir'aun dan pasukannya itu mau juga pakai jalannya Nabi Musa. Di titik itulah tidak ada proses. Tadi dinding laut menjadi kubah sebelah kanan berbentuk apa tadi? Es. Kalau mau mencair lagi pasti ada proses kan? Ini enggak. Tiba-tiba mencair, faghosyahum minal yammi, yang menyebabkan Fir'aun dan pasukan, ingat pasukan terlatih. Berarti dari 1 juta kira-kira berapa yang tenggelam? Enggak, ada tetap penduduknya dipimpin oleh polisi yang pernah menolong Fir'aun, penolong Musa dulu. Nah, tidak semua tenggelam, tidak semua urusannya pendukung Fir'aun. Ada yang urusannya pengen merebut kembali harta yang dicuri Bani Israel. Jadi begitu Fir'aun bersama pasukannya, loyalisnya, dikit Quran. Minal yammi, abruk kubahnya, maka tenggelam, mati. Khusus jasad Fir'aun ngampul. Jadi khusus jasad Fir'aun ngampul apa itu Bu Ninggat Tenda? Kemudian mengambang setelah tenggelam, sedangkan jasad yang lain tidak. Lalu kintir ke daratan, dengan izin Allah dibalsem, jadilah kayu tadi pinggir. Ya gitu. Kalau hanyut emang nggak ke daratan, minggir. Terdampak ya. Terdampar di daratan. Akhirnya diurus. Oh, ini raja saya ini yang banyak di baliho, sehingga mudah dikenali, ini raja saya. Dan banyak terdengar seperti gelang, kemudian kron, mahkotanya. Dan itu persis seperti kehendak atau irada Allah, dibalsem. Dan sehingga kita sampai sekarang masih dapat melihat untuk membuktikan ada kisah Fir'aun. Faghosyahum minal yami maghosyahum. Kata-kata maghosyahum ini frase, artinya sebenar-benarnya kelelep. Maghosyahum itu sebenar-benarnya kelelep. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu, cara menghargai kata maghosyahum. Masa iya sih Fir'aunnya itu tenggelam? Dalam sistem darurat, semua orang akan berkorban untuk menyelamatkan presiden. Presiden Amerika di atas panggung, maka ajudan-ajudannya memasang badan. Lebih dulu dia pakai baju anti peluru. Ada kan banyak filmnya kan. Pernah ada film Harrison Ford juga begitu.
Nah kita bayangkan, dan itu fasilitas yang diatur di sistem protokoler kepala negara, wajib mendapatkan perlindungan yang paling istimewa. Kita nggak bisa bayangkan, lah iya nih, Fir'aun bisa kelelep. Tidak adakah pasukan-pasukannya untuk ngebopong, ngelangi kenapa? Kan walaupun nggak bawa baju rompi pelampung, maka dengan sigap pas pampresnya itu ngebopong apa? Ini mah enggak, magus ya, sebenar-benarnya kelelep. Nah itu maksudnya magus ya, sebenar-benarnya kelelep. Mungkin begitu kita di padang mahsyar juga. Di sebelah anak lah keguna nih orang nolong. Yang istrinya 4 percuma nggak bisa nolong. Nah iya ini saya makan parali nasihatinnya. Senang ajak kelakannya perhatian. Kecuali visinya ke surga, maka perbanyak istri karena yakin ke surga. Jadi singura visinya ke surga tidak kelakan. Nah saya percaya kepada Ali punya visi ke surga. Saya nggak percayanya cuma mampu nggak gitu loh. 4 istri saja kelakan. Alhamdulillah helm masih duhur. Protek berarti. Entek berarti. Ya kode. Wa adola. Nah ini kata kunci penting ini. Penyesalan sudah mulai terjadi ketika tenggelam. Yang paling gondok menyesal adalah pasukan-pasukan. Paham gak ini? Sebetulnya sepanjang perjalanan pengejaran, mulai bintik, jangan bintik, benih keraguan mulai terjadi. Pengejaran kepada Nabi Musa seperti aneh. Berkecamuk pikiran, jangan-jangan iya Musa itu Nabi, yang salah Fir'aun. Mulai melamban cara berlari, cara bergerak mengejar Nabi Musa. Mulai menggugat Fir'aun ini, benar tak pimpinan saya akan menjamin hidup saya juga di alam lain yang dijelaskan Musa. Karena di pertandingan sihir itu secara publik Nabi Musa memperkenalkan konsep ada hidup setelah mati. Begitu tenggelam maka mulailah penyesalan terjadi. Direkam oleh Allah. Menarik ini. Wa adalla Fir'aun. Betul-betul Fir'aun menyesatkan qaumahu karena kelelep dan tidak sempat bertobat. Wa mahada, dan tidak mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Alhamdulillah sekarang kita tinggalkan kisah lama, yaitu kisah Fir'aun. Udah habis. Timbulnya penyesalan. Di surat lain terjadi cekcok adu mulut antara Fir'aun dengan pasukannya di padang mahsyar. Di surat lain ketika pasukannya minta pertanggungjawaban Fir'aun, apa kasih saya ini? Kata Fir'aun, ajemani mikir akan badan itu gini neraka. Itu ada di surat lain. Nah kisah ini berakhir, kita dengan izin Allah kok bisa membersamai dengan Palestina. Kita masuk ke Bani Israel ya. Dan kebetulan ada problem di tanah Gaza. Ya Bani Israel, Bani Israel, congratulations, selamatnya 2 keselamatan, bahkan totalnya 3. 1, kalian sudah pindah benua dari benua Afrika ke benua Asia. Yang kedua, selamat kamu lihat musuh yang kalian paling benci, Fir'aun, di depan mata
ditenggelamkan oleh Allah. Dari atas benua Asia terlihat jasad Firaun mengapung, yang lain enggak, seperti ada batu membebani si jasad, sehingga tampak mencolok DWK gumpal ngampir, tapi mengarah ke daratan Afrika, berarti ke Mesir, di mana pemburu-pemburu yang tadi mengejar emasnya itu menyelamatkan jasad itu. Dan terlihat mulai itu perasaan tuh dari Bani Israel yang nyolong emas itu menggelayut, karena mereka bukan pencuri, hanya ada mumpung. Dan itu berkecamuk beban. Samiri memantau dengan baik, karena dia punya hajat untuk yang nanti yang patung itu. Dan itu menjadi beban, orang enak turu kepikiran. Nah, kita akan memotret Bani Israel. Bagaimana Bani Israel itu mampu mengendalikan psikologinya. Sebetulnya ada mateni Palestina itu nggak enak, sebenarnya ada, dia manusia biasa. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, congratulations, qad anjainakum, kalian sudah selamat sekarang. Min aduwikum, selamat dari penjajahan Fir'aun, juga pengejaran Fir'aun. Wa wa'adnakum janibat turil aimana, dan sekarang mau kemana ini perjalanan? Mau kemana? Udah ada di benua Asia, mau kemana? Bingung kan? Maka Nabi Musa butuh waktu untuk munajat kepada Allah, minta petunjuk. Dulu Madora peta butuh waktu. Nah, disinilah kesempatan Samiri. Nah, itu ringkasnya begitu. Maka setelah melakukan konsolidasi, Run ini Harun. Itu Harun itu gembira. Nabi Harun maksudnya. Tolong layani Bani Israel. Saya akan naik. Saya mau bawa 70 orang terbaik. Nah, jadi Fir'aun naik ke Bukit Tursina dengan 70 orang. Hai, Nabi Musa membawa 70 orang dari Bani Israel. Terbaiknya apa? Ya kan dipilih. Kan tadi 600.000 dibawa ke atas 70. Nanti kita lihat logaritma yang musyrik dengan tidak musyrik. Kan ditinggal 40 hari. Yang musyrik berapa? Karena nanti hukuman tobatnya adalah hukuman dibunuh kan? Ya, bunuh diri dengan cara dibunuh. Di Gunung Merah juga beragam. Nah, akhirnya dikonsolidasi. Run, tolong layani Bani Israel. Saya bingung nih mau kemana terusnya nih, butuh petunjuk dari Allah nih. Jadi saya nanti ambil 70 orang, mau naik ke atas. Mudah-mudahan Allah menurunkan wahyu. Jadi dulu memang di situ tempat. Maka wa'adnakum janibat tur al-aimana, kami janjikan kepada kalian di Bukit Tur bagian sebelah kanan. Dapat petunjuk. Berarti udah dapat berapa tuh kenikmatannya itu? Satu, selamat dari penjajahan bahkan pengejaran. Kedua, lengkapnya di surat lain, dapat petunjuk meneruskan kisah perjalanan setelah di manusia, bahkan sampai ke akhirat, sampai ke surga atau sampai ke neraka, yang kemudian kita lengkapi sebutannya menjadi Taurat.
Ya. Jadi ini petunjuk jalan yang bukan hanya menyelesaikan setelah terdampar di ASEAN ingin dimanike, tapi juga lanjutan hidup ke akhirat. Yang ketiga nanti rewel Bani Israel. Musa saja kelagani ngelih. Karena ada terdampar di benua Asia, cadangan air nggak ada, cadangan makanan nggak ada, karena nggak pernah disetting untuk jadi tempat pengungsian, nggak pernah. Maka Bani Israel dasar memang soal ada Bani Israel dikasih hati makan jantung. Wes Musa aja kayak ceramah ngelak. Maka wa nazzalna alaikum wis toh telah kami turunkan asli turun ini dari langit alaikum untuk kalian. Tidak bisa diterjemahkan dua jenis ini. Pertama mana, yang kedua salwa. Nah keterjemahan ini mana apa tuh? Minuman apa makanan? Minuman deh. Lamun diminum kayak minuman madu. Jadi cangkem cukup di batang-batang pohon, cangkem itu. Allah nurunkan air, minuman manis sehingga bisa untuk membuat timbulnya energi. Ya. Setiap kali ngelak, cangkem dokan yang godongan ngucur. Tapi pada saat tidak ada cangkem dia ngucur. Itu artinya nazal, istimewa. Begitu juga pada saat ngelih atau lapar, diturunkan dari langit as-salwa. Wis enak be, kayak manuk apa ya, burung puyuh mengkecilikan, kuntul, manuk kuntul lah. Burung manuk kuntul. Blekok. Empat. Masih kini sawah. Bengen ngorwani sawah si muslani berarti. Nah beli bis kuntul. Memang lah. Nanti kalau ke Jogja di Jalan Ahmad Dahlan di depan Man 2 ya. Nah itu paling enak, burung puyuh bakar enak, mau dibaca terus enak. Bengen Siki, bengen bukan di situ, di depan Tuku Suruh Muhammadiyah di Jalan Ahmad Dahlan. Kesuan awan, nggak tiket putra remaja berangkat jujur, begini merono, berangkat mana balik. Mangan berdoa. kapan bengen nih? Bengen Dia buru-buru dengan roti mana? Ini gara-gara salwa. Yang burung itu asli didatangkan dari langit. Lalu lagi orang ngelih, laki kemana? Aneh. Kalau bapak-bapak seperti itu nikmat Allahnya aneh be. Orang saltur ngaji aneh. Tapi nyatanya Bani Israel memang biar dikendek di bahasa mikir. Kebayang tidak Pak? Setiap pengen minum, cangkem di mulut didekatkan daun, ngucur. Nazalna, dikucurkan dari langit. Tapi kalau tidak ada mulut ke situ nggak ngucur. Kan emangnya pakai keran enggak kan? Dan manis. Setiap kali ngelih karena ada dapur umum, teke manuk tinggal disembelih. Namun lagi tidak jam dapur umum, manuk lagi.
Karena makhluk selalu berkaitan dengan komunitas hidup, kan tidak ada kehidupan di situ. Allahu Akbar ya. Ditinggal asalnya pamitnya 30 hari. Run kakang butuh 30 dino. Adi ya. Adi. Dulu maka udah pindah sekarang Adi. Run Katanya tua. lagi makanya koreksi di Run. Namun Sadi apa Sadi? Sadi. Iya, Adi. Bukan kamu ya. Sadi ini Sadi ini lagi napa gitu. Kamunya lagi apa? Sadi. Adinda ini butuh munajat. Beri saya waktu 30 hari, tolong layani Bani Israel. Khawatir tidak percaya ini si konyol Bani Israel ini. Saya bawa 70 orang, masing-masing mewakili 12 suku-suku mereka. Di sini Adinda katuran, insya Allah kakak di sini bisalah untuk makan, minum, dan kebutuhan rohani. Yang terpenting kakanda tauhid. Dia maka pidatolah di acara perpisahan. Pokoknya saya atas nama Allah titip jangan pernah membangkang pada Allah, jangan maksiat, jangan dolim. Janji, cius. Karena di sini ada nanti. Maka doakan ya, butuh waktu 30 hari. Dalam perjalanan waktu Allah menganggap tidak cukup 30 hari itu. Kata Allah tambah 10 hari, total menjadi 40 hari, yang kemudian ditiru jadi semedi itu. Di ujung waktu ada dua versinya. Hari ke-40 dianggap usul haji terus kena. Ada masalah di bawah tuh satu ya. Versi kedua, setelah selesai Allah memberikan kabar buruk. Masih dur busanya dengan 70 orang itu. Dapat kabar sasir medi umat mukarram. Umat kamu musyrik. Oh, maka Nabi Musa gedebegan bersama 70 orang itu buru-buru dalam keadaan ghadban, marahnya menyala-nyala, kecewa. Fatola, emang kita ini suwe tak tinggal sirani. Nah ini faedahnya, ternyata musyrik itu bisa nggak pakai waktu lama, cukup 40 hari orang bisa jadi musyrik. Kulu, silakan kalian nikmati fasilitas di benua Asia ini. Min thayyibati ma razaqnakum, karena ini adalah yang baik yang dirizkikan pada kalian. Tapi wala tadghaw, jangan berlebihan. Engkau nih melesak nih weteng, nanti dia kepising-pising, karena memang fasilitas toilet umum kan belum banyak. Wa yuhilla alaikum ghadabi, kalau kamu melampaui batas maka berlebihan, maka sah. Fa yuhilla itu akan membuat rekomendasi alaikum untuk kalian ghadabi, azabku. Wa may yalil alayya ghadabi faqad hawa, maka siapapun yang dihalalkan dapat kemarahanku, faqad hawa, maka dia berarti mengumbar hawa nafsu, berkaitan dengan konsumsi. Yang dimaksud azab di sini nanti kamu sakit perut, apalagi itu angop, ngantuk, kamu tidak mampu mempertahankan ini, dia akan turun. Enggak nyindir yang angop. Angop itu sehat.
Yang tidak sehat, anggap lagi ngaji. Nggak sehat. Tapi alhamdulillah ya, saya itu dua hal yang saya jarang bolos. Alhamdulillah satu ya, para ini mah sering, saya jarang bolos. Yang kedua saya jarang anggap lah lagi ngaji. Enggak, saya alhamdulillah gitu. Nah para wali bisa garuk-garuk kaget. Jadi satu saya itu jarang bolos. Pak Faris, ini lah menurut Gontor ini kan Madin kan Ponorogo mana ya. Nah kita alhamdulillah ngajar ngaji bolos. Yang kedua tidak anggap selama ngajar. Jeresa sohor ya barang ngantuk. Wa ini sesungguhnya aku la ghafarun liman taba. Allah menawarkan bagi kalian yang berlebihan dosa, takut diazab, cepetan bertobat. Ini dakwahnya Nabi Musa sebelum berangkat ke ini atas ya. Wa amana, kemudian beriman. Wa amila sholihan, lalu beramal dengan amalan penghapus dosa. Summah tada, maka dapat petunjuk lanjutan setelah taubah. Maka berangkatlah, akhirnya pisah. Aku sepulangnya pamit ya. Kata Allah, kebudrak-budrak amat Ciranisa. Apa kebudrak-budrak itu? Terburu-buru. Ditegur oleh Allah, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Apa sing gawe sebab dirimu Putra. bahasa Indonesianya apa nih? Tergesa-gesa an qaumika, sehingga tercecer kaummu. Jadi sudah kompakan bersama 70 orang, tetap baik usul. Ya Musa, sehingga yang 70 ini tercecer. Pinter jawaban Musa. Ya duluan jalan. Kan tadi bersama berapa orang? 70 dalam praktek. Nabi Musa, sehingga kata Allah tercecer loh. Yang 70 Kola ngejawab Nabi Musa, hum ulai, hum mereka, ulai itu tuh kedeleng, ulaiku primen ya lagu besar, enak kan masih spontan. Kata Nabi Musa, hum ko katenku ulai, ko ala asari napakilah jejakku, berarti tidak ketinggalan. Yang dipertanyakan Allah bukan itu, sirani keburu-buru apa? Ada apa sih, apa mules? Nah sekarang para wali kesini buru-buru enggak? Justru kata Nabi Musa harus terlihat buru-buru. Oh, menarik jawabannya ini. Wajiltu ilaika rabbi litardo. Saya memang kalau menjemput ridho Allah pengen buru-buru. Nah, urun nyantai, maka jadi bener ngete datang nasi 5 menit maning. Nyampe kini tetep baik kawanan seperempat jam. Kita mah pertama. Bunyi nyati enak. Para hari malah kedipitan. Kedipitan, mau kita hidup tak tegak. Nah jadi Allah ingin mengungkap Nabi Musa dalam hal ibadah selalu serius. Ini bukan terburu-buru jelek, tidak mau nyantai kalau berkaitan dengan ridha Allah. Nah kita dapat faedah, ridha Allah dikaitkan dengan kesungguhan, bukan dengan selesainya amalan. Belum paham saya. Selesainya amalan. Lah pragat caleg, apakah semua dapat ridho Allah? Cantan. Karena selesainya sholat, ada yang selesai dengan sungguh-sungguh, ada yang tidak dengan sungguh-sungguh. Tahu dari mana? Yang sungguh-sungguh
Pati setengah jam udah duluan hadir sebelum ada, ya kan? Maka kata Allah, anak apa sih rani keburu-buru pun ada setengah jam nih gratis itu Allah maksudnya. Nah rupanya si Bani Israil eliki kelompok letoy nyantai slow baik kan. Tapi kata Nabi Musa ulaiko go ya. Yang kedua faedahnya dilarang juru dakwah itu tidak fokus pada jamaah. Setidak-tidaknya harus tampak mata. Ya ulah itu kan. Jadi nggak boleh jemaah itu abai pada juru dakwah abai pada jemaahnya. Sampai Nabi Musa bisa memastikan ke dalam kok. Harus ke dalam ya. Bukan lagi apa-apa harus ke dalam. Kecuali Ustadz Maulana kan dia mah bukan jamaah. Jamaah beda dia mah. Ini mah jamaah. Ustadz Maulana mah punyanya jamaah beda. Kalau setelah 30 plus 10 hari berarti hari ke 40. Nah ini dua versi kan. Ada yang menyatakan dihentikan karena terjadinya penyimpangan tauhid di bawah. Ada yang menyatakan memang nggak indah buat Nabi Musa. Selesai 40 munajat bukannya dapat selamat malah dapat kabar buruk. Ujian yang berat buat juru dakwah. Ringsi munajat Allah ngomong sah Peringat sira ninggalakan kaum. Karena ada Nabi Harun. Ya bagaimana persiapannya? Diacak-acak Samiri, waget. Menarik. Samiri ini disebut dalam Quran. Berarti Nabi Musa sebetulnya sudah melakukan pemetaan. Ada potensi musuh dalam selimut. Pastilah sekali Nabi Musa tahu titik-titik rawan. Cuma tidak menyangka secepat itu. Nah, kata kuncinya ya. Tidak menyangka secepat itu. Bahwa lambat laun Samiri akan merusak. Yes. Yes. Kalau tidak ditangani dengan baik. Hanya luar biasa. Dan ini keren ini. Ditampilkan ayat ini. Di semua ayat juga keren ya. Jadi saya mau lompat dulu ke mana ini ya? Di ayat 86-nya, lihat kalimatnya. Afatola alaikumullah. Emang suwe tah sira tak tinggal we. Emang panjang waktu kamu lepas dari perjanjian. Dulu waktu sebelum berangkat kamu berjanji kalian akan menjaga kebersamaan. Cius, mana janjimu? Belum lama loh. Jadi dipersoalkan Nabi Musa begitu cepatnya waktu sampai Samiri bisa ngaca. Artinya sebetulnya Musa tahu potensi berbahaya dari Samiri, cuma salah hitung. Ternyata untuk merusak tauhid orang tidak butuh waktu lama ya. Cukup 40 hari. Bayangin bukan kali berparuh hari loh. Cuma ngurusi penancangan dan haji Rasul. Kali Nabi Musa. Dan ada asisten Nabi Muhammad punya enggak? Bisa jebol itu oleh MDS, musuh dalam selimut. Nah kita baca lanjutkan ayat-ayatnya. Qala kemudian Allah setelah 40 hari ngomong, fa inna qad fattanna qaumaka min ba'dika wa adallahu musamiri
samiriyu. Fatanna kamu kepemimpinanmu, dakwamu, fatanna kami fitnah, kami uji supaya terlihat kamu gagal atau tidak gagal. Ternyata hasilnya gagal. Diuji kau maka kamu membandingkan setelah kamu tinggal selama 40 hari. Wadallahum, sukses disesatkan oleh As-Samiriyu, orang bernama Samiri, bukan orang lain. Kamu kenal, kamu sudah memetakan. Perhatikan kalimatnya. Nabi Musa ada di mana? Di atas, kaumnya di bawah. Kita bayangkan berarti Nabi Musa turun ya. Ternyata kalimatnya enggak. Faraja Musa ila qaumi, maka Musa balik maning kaumnya. Nah, di sini terjadi perdebatan. Jadi balik maning, balik berarti tidak meneruskan. Bisa waktu munajatnya, tapi apapun tidak di atas, sudah di bawah. Karena tidak turun. Wallahu a'lam bishawab. Engkau ini tek waktu ini ngurusi para jadwal. Bagi yang menganggap balik maning tidak meneruskan munajat, artinya 40 hari itu dianggap tidak terus. Maka faraja'a, kembalilah Musa, Nabi Musa, ila qaumi, kepada kaumnya, ghadbana asifan, dalam keadaan marah, tapi asifan. Ingat asifan, siapa ingat asifan? Saya ingat waktu nerangkan apa di papan tulis ini. Nabi siapa yang sampai berlinang air matanya? Ayub. Ayub itu Nabi, bapaknya siapa? Oh, Yusuf. Nabi Ayub kan asifan juga. Nah, asifan kemudian diartikan dua kemungkinan. Asifan artinya berlinang air mata sedih, tapi asifan juga karena Nabi Ayub ngomong Yakub, jadilah asifan. Tapi apapun artinya kesedihan. Nabi Musa sedih, marah dalam kesedihan, kemarahan karena menyalahkan diri sendiri, asifan karena kasihan umatnya berpotensial masuk neraka. Udah kebayang itu hukuman apa yang akan ditimpakan kepada pelaku kemusyrikan. Saat itu hukum untuk yang membangkang pada turun dalam hukuman mati pada saat itu. Sekarang hukumannya apa untuk yang musyrik? Enggak, ya ada promosi jabatan. Siapa yang promosi jabatan nggak pakai kemusyrik? Pakai musyrik. Para dia nggak pernah promosi sih. Promosi jabatan, kepala apa, kepala BIN, menteri. Ini Ciputat sampai jadi menteri. Kebu Putih. Ini Bu Lis, Bu Elis, Haji Ade, Kota di kementerian, kepolisian. Sekarang bilang, ini Bu Haji Ade Mulasarif. Oh iya, iya Ciputat, singane kan. Ya pinter gue, berarti pernah gue maris gue. Si gerbangnya ambul. Gerbangnya kan gede kan tuh. Apa? Dia lulus butuh. Untuk jabatan kan. Iya. Kan musyrik. Jabatan itu. Kala maka Nabi Musa ngomong, ya qaumi dulur. Alam ya'idkum rabbukum ba'dan hasanah. Kami paling janji cius-cius kalian dengan janji yang baik pada Tuhan kalian. Afatola alaikumul amad. Emang waktunya lama kan? Enggak kan? 30 hari diperpanjang jadi 40 hari. Itu bukan waktu yang lama, pendek. Tapi kamu sudah serusak ini. Kamu bikin sedih saya aja.
Am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum. Kamu pengen diazab Allah. Hati-hati loh, kemusyrikan ini akan menimbulkan azab Allah. Am aradtum, emang kalian pengen banget? Atau kita ganti, kalian nantang turunnya azab dari Allah. Fahlaftum mau'idi, sehingga kalian berusaha ingkar janji denganku. Jadi ketika itu ditanyakan, artinya sebelumnya sudah sempat diterangkan. Kalau mulai takut itu, kalau mereka kemudian membela diri, ma'akhlafna mau'idaka, kami tidak berkhianat dengan janji kami pada Musa, bimalkina, dengan sebab apa yang kami miliki. Walakinna, yang sebenarnya, yang hasil curiannya, humilna, kami terbebani. Jadi muncul dugaan kamu udah dibayar, kamu udah disogok dengan malkin, malkin itu bisa emas, bisa gelang, bisa cincin. Karena sebetulnya ini hasil persekongkolan sebelum minggat dari Mesir. Jadi pembantu rumah tangga itu melalui jaringan WA itu dikompak untuk mencuri kekayaan milik majikannya. Itu disebut mal. Dan itu kemudian malah dibocorkan oleh mereka. Jangan salah paham, kami nggak berusaha menguasai. Kamu berani musyrik hanya gara-gara itu semua? Enggak gitu juga kali mus, ya. Mari. Musa kan Musa. Walakinna, tetapi humilna. Ingat tadi kata hamil, kami merasa terbebani. Senajan cuma gelang, anting, auzaron min zinatil qaumi, terbebani dosa lantaran perhiasan orang-orang lain yang kami bawa, kami curi dari majikan-majikan kami pada waktu kami pamitan resign dari pekerjaan domestik di Mesir. Terbebani, dan itu fitrah, karena memang apapun Bani Israil tidak punya riwayat pada saat itu ya mencuri pada saat itu. Jadi jangan salah paham, Musa jangan baper, kami terbebani. Yang dipersoalkan Nabi Musa adalah si berhala atau patung itu terbuat dari emas. Emasnya adalah emas-emas yang dikumpulkan masyarakat itu. Seren Cirea, lantaran kalian juga kemusyrikan timbul. Enggak, Nabi Musa, saya enggak ikutan musyrik, saya cuma ngebuang sial doang. Jadi oleh si Samiri, ayo, kapan waktunya akan ada pidana loh yang nyuri-nyuri ini. Pidana emang gak hilang, perdata gak hilang. Rezim Firaun satu saat akan menangkap kita, kamu di penjara. Kalau kamu gak pengen punya urusan, balanakan kok. Ingat, buang. Kalau membuang dengan marah itu apa sulitnya? Untalakan. Ada dua kata membuang nanti yang berikutnya. Kalau kamu merasa beban, merasa jijik dan kamu kecewa, menyalahkan saya sebagai bikin ulah, untalakan. Maka faqadhafa, diuntalakan. Karena Samir, nih lihat saya juga membuang nih, tapi bukan kedafa, bukan untalakan, membuang dengan penuh kerama,